Bagaimana jadinya jika seseorang yang kita kenal kaya raya justru adalah orang yang jauh dari apa yang kita kira? Di era ini, kita sedang hidup di dalam masyarakat di mana kekayaan sering dikaitkan dengan berbagai bentuk kemewahan. Gedung pencakar langit yang berkilauan, mobil supercar yang dipamerkan para orang-orang kaya di sosial media, jam tangan bertatahkan berlian yang dipakai oleh sebagian besar orang-orang kaya, dan semua simbol-simbol lainnya yang secara turun-temurun diturunkan sebagai warisan yang menandakan sebuah kekayaan seseorang. Dari hal ini, kita akan menemukan diri kita akan selalu menjadi orang yang menjadikan itu sebagai sebuah target pencapaian, tanpa tahu betapa bobroknya di balik hal-hal yang berbau kemewahan itu. Tapi bagaimana jadinya jika ternyata ada banyak orang kaya di luar sana yang hidup di tengah-tengah kita, yang mempunyai konsep hidup di mana mereka bertingkah laku jauh seperti orang kaya lainnya. Kekayaan yang tidak terdeteksi, kekayaan yang mereka sembunyikan bukan karena kekurangan, tapi karena sebuah pilihan. Hari ini kita akan bahas sebuah pemikiran bernama stealth wealth, atau biasa disebut dengan berpura-pura miskin yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang tersembunyi di luaran sana, dan menyadari betapa superpowernya pemikiran ini sekaligus bisa kita jadikan sebagai sebuah prinsip hidup atau sebuah pilihan hidup untuk diterapkan dalam kehidupan kita ketika sedang membangun kekayaan. Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Selamat datang di sebuah pemikiran yang bernama stealth wealth, sebuah konsep hidup di mana praktek menjadi kaya tanpa konsumsi yang berlebihan dan memamerkannya secara terbuka. Ini tentang menimbun kekayaan, bukan tentang menimbun harta benda. Bayangkan kita hidup di sebuah dunia yang orang-orang di sebelahnya hidup dengan kehidupan yang tampak biasa-biasa aja, namun lebih kaya dibanding orang-orang kaya yang memperlihatkan kekayaannya yang hidup di kota itu. Sebuah dunia di mana kekayaan tidak ada artinya, tapi menjadi sangat powerful. Bisakah kalian bayangkan tetangga di sebelah kita yang tampak biasa-biasa aja, ternyata lebih kaya dibanding orang-orang kaya yang pernah kita lihat? Sekali lagi, selamat datang dalam pemikiran stealth wealth, atau kekayaan tersembunyi. Stealth wealth atau kekayaan tersembunyi sering dibahas oleh para guru finansial. Konsep ini sangat diperhatikan terutama negara bagian barat. Tapi dari manakah asal dari pemikiran ini? Konsep stealth wealth bukanlah fenomena yang baru, tapi konsep ini sudah ada selama berabad-abad yang lalu, bahkan mungkin sejak sebelum munculnya kata kekayaan itu sendiri. Mungkin setelah mendengar sedikit penjelasan tadi, kita berpikir bahwa stealth wealth digunakan sebagai istilah untuk orang-orang mempraktekkan merahasiakan kekayaannya. Tapi dalam sederhananya, ini adalah konsep menjadi kaya, tapi tidak mencolok. Ini tentang mempunyai banyak uang, tapi tidak memamerkannya. Pemikiran stealth wealth ini mendapatkan perhatian dari banyak orang karena terlihat menarik untuk diterapkan ketika sedang membangun kekayaan. Daya tarik ini muncul terutama di awal tahun 2000-an, di mana internet dan sosial media mulai menyoroti gaya hidup mewah orang kaya dan terkenal. Namun tidak semua orang merasa nyaman dengan semua sorotan ini. Beberapa orang kaya akhirnya memilih untuk tidak terdeteksi demi menjaga kekayaannya secara sembunyi-sembunyi. Dan dengan demikian, istilah stealth wealth itu lahir. Sekarang pertanyaannya, mengapa beberapa orang kaya di luar sana memilih untuk mempraktekkan stealth wealth ini? Sebenarnya ada beberapa alasan, tapi yang paling utama adalah tentang menjaga sebuah privasi di dunia di mana setiap gerakan kita dapat dilacak. Beberapa orang kaya sangat menghargai yang namanya privasi, terutama tentang status keuangan. Mereka percaya bahwa dengan hidup biasa-biasa aja dan tidak memamerkan apa yang mereka punya, akan kecil kemungkinannya untuk menjadi sasaran penipuan, pencurian, bahkan pembunuhan. Tapi untuk beberapa orang lainnya, ini lebih dari itu. Ini adalah tentang menentang norma-norma yang ada di masyarakat tentang seputar kekayaan dan kesuksesan. Ini tentang mempertanyakan gagasan bahwa kekayaan perlu ditampilkan atau dipamerkan untuk dihargai. Ini tentang menciptakan narasi baru tentang apa artinya menjadi kaya. Selain itu, kekayaan tersembunyi itu adalah tentang kebebasan. Kebebasan dari tekanan menjaga image atau tampilan, kebebasan dari ekspektasi yang datang dari kekayaan yang terlihat, juga kebebasan untuk menjalani hidup. Stealth wealth adalah sebuah konsep hidup yang menarik yang menentang gagasan kita tentang kekayaan dan kesuksesan yang kita ketahui sebelumnya, di mana orang-orang memperlihatkan harta mereka,
Konsep ini menawarkan kita untuk mempunyai gaya hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Untuk orang seperti kita yang tengah hidup digempur oleh era sosial media, yang kebanyakan orang akan mempertontonkan apa yang mereka miliki di sana, kita justru ditawarkan untuk hidup dalam ketidaktampakan, bekerja seharian penuh, merencanakan finansial, membuat bisnis, menabung, berinvestasi, dan menjadi kaya tanpa diketahui banyak orang. Dari sini mungkin kalian jadi bertanya-tanya, memangnya siapa orang kaya di dunia ini yang tersembunyi, yang tidak menampakkan apa yang mereka punya? Mari coba kita selidiki beberapa cerita untuk menjelaskan hal ini. Kekayaan itu tidak selalu seperti apa adanya muncul, dan mereka yang memiliki kekayaan seringkali hidup dengan cara kebalikan dari gaya hidup mewah yang sering kita kaitkan dengan kekayaan. Kisah pertama kita mulai dari seseorang dari Omaha, Nebraska, salah satu bapak investor terkaya di dunia, Warren Buffett. Meskipun mempunyai kekayaan ratusan miliar dolar, Warren Buffett lebih banyak dikenal dengan gaya hidup hematnya. Dibuktikan dengan dia masih tinggal di rumah pertamanya yang dia beli di tahun 1950, bahkan sampai sekarang. Ditambah dengan kesehariannya yang hanya makan makanan favoritnya yaitu McDonald's, dan kendaraan pilihannya yaitu Cadillac. Kisah selanjutnya adalah Kak Fannie, seorang bilioner dermawan yang juga ikut mendirikan Duty Free Shoppers. Fannie dikenal dengan gaya hidupnya yang pas-pasan, mengenakan jam tangan seharga $5, melakukan perjalanan udaranya di kelas ekonomi, dan ia menyumbangkan kekayaannya secara diam-diam dan secara konsisten sehingga dia bisa menghabiskan sebagian kekayaannya untuk amal, serta mewujudkan keinginan sederhananya yaitu hidup sambil memberi. Mari kita beranjak ke kisah paling di luar ekspektasi. Pria bernama Ronald Read, seorang petugas kebersihan sekaligus petugas pom bensin di Vermont, Amerika. Ketika dia meninggal di usia 92 tahun, para keluarga dan kerabatnya terkejut bahwa ternyata selama hidupnya dia secara diam-diam telah mengumpulkan sekitar $8.000. Untuk seseorang yang bekerja sebagai petugas kebersihan itu terbilang cukup besar. Ronald Read memang dikenal dengan gaya hidup hematnya yang seperti selalu menjahit baju-baju yang sobek dan ia kenakan kembali. Semua kekayaannya dirahasiakan hingga kematiannya tiba. Dari semua kisah ini terlihat bahwa orang-orang kaya seperti mereka hidup bergelimpang harta, tapi mereka menghargai privasi dan kerendahan hati dan kegembiraannya dalam memberi, sehingga mereka memilih jalan hidup jauh berbeda dari orang-orang kaya mainstream yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa stealth wealth bukan hanya tentang menyembunyikan status keuangan seseorang, tapi sekaligus menjadi sebuah gaya hidup yang mengutamakan nilai-nilai di atas barang-barang berharga. Konsep hidup ini bukan tidak mungkin untuk saling kita terapkan di hidup kita masing-masing. Untuk kita yang sedang hidup di fase menengah, mempunyai penghasilan tetap, hidup tanpa harus membeli barang-barang yang gak kita butuhkan, mengendari kendaraan yang mengutamakan fungsional, pergi belanja di toko-toko biasa dengan tetap mengambil diskon jika ada, bersosial dengan tetangga, sambil diam-diam membangun sebuah kekayaan yang semua orang gak pernah tahu kita melakukan itu, sehingga kita bisa menjalani hidup lebih tenang, lebih aman dari ancaman orang-orang yang akan merampas harta kita, dan menikmati ketidaktampakan yang ada sendirian. Dari kisah tadi, bayangkan betapa orang-orang kaya dengan jalan hidup stealth wealth yang kita kira berglamor harta, tapi tanpa kita duga sedang menjalani hidup yang sama dengan kita. Padahal dengan kekayaan yang mereka miliki, akan banyak sekali kebebasan yang bisa mereka pilih. Poin selanjutnya, mari kita pahami betapa superpowernya konsep stealth wealth ini untuk kehidupan kita. Yang pertama, keuntungan yang kita miliki ketika menerapkan stealth wealth adalah ketenangan pikiran. Ketika kekayaan kita tidak dipamerkan, orang-orang tidak akan mengetahui itu, dan kecil kemungkinannya kita menjadi sasaran kejahatan, kecemburuan sosial, dan bahkan hal-hal negatif lainnya. Bahkan kita bisa bebas memilih gaya hidup sesuai yang kita mau, dengan tetap bersosial dengan siapapun tanpa melihat status kelas ekonomi, sehingga tidak ada seorang pun yang menaruh ekspektasi lebih terhadap kita tentang bagaimana seharusnya orang-orang kaya itu hidup. Selain itu, menerapkan stealth wealth memungkinkan kita untuk tetap terprivasi dari dunia yang setiap detail dan pergerakan kita terekspos di sosial media. Dengan tetap mempertahankan low profile, kita jadi bisa lebih menikmati kekayaan yang kita punya dan membagikan kekayaan tersebut pada orang-orang yang kita sayangi. Kita bebas memilih orang yang akan kita bantu. Pilihlah daripada menyebarkan kekayaan pada dunia. Poin kedua, superpower yang kita terima adalah kita jadi lebih fokus untuk menciptakan kekayaan dan membangun kekayaan tanpa harus membanding-bandingkan kekayaan kita dengan orang lain.
Orang dengan mempunyai gaya hidup style wealth udah gak mau pusing lagi mikirin tentang orang lain, tapi lebih mentingin dirinya sendiri, kekayaan mereka sendiri. Sehingga dari situ kita jadi belajar untuk selalu fokus mengerjakan hal-hal yang sedang kita geluti untuk menambah income kita, menambah kekayaan kita. Dengan mempunyai fokus yang lebih, bukan gak mungkin kalau ke depan target kekayaan yang sudah kita rencanakan akan mudah tercapai. Superpower yang terakhir yang paling nyata kita temukan dan yang paling sering terjadi adalah kita nggak akan dianggap sebagai ATM berjalan. Mendengar ini pasti kalian relevan banget, karena semua orang yang punya duit dan orang sekitar tahu mereka punya itu pasti pernah mengalami ini. Pasti pernah ngerasain jadi ATM berjalan buat teman-teman bangsat kita yang ujung-ujungnya nggak dibalikin, ujung-ujungnya putus pertemanan, ujung-ujungnya musuhan karena duit. Balik lagi ke poin, bayangin kita habis menangin lotre dengan hadiah ratusan miliar dan kita punya niat baik buat bantu orang-orang sekitar seperti keluarga atau teman-teman kita. Tapi meskipun itu kedengarannya adalah perilaku yang baik, tapi di satu sisi ternyata adalah sebuah keputusan yang buruk dan memiliki banyak konsekuensi. Apakah itu? Bayangin ketika teman lu yang udah lu bantu, katakan ke depan dia melakukan kesalahan finansial dalam hidupnya dan dia merasa kesusahan. Gua berani taruhan orang yang akan dihubungi pertama kali untuk dimintai bantuan adalah lo. Karena lo dianggap sebagai orang kaya yang murah hati dan bantuin banyak orang. Dan ketika itu terjadi, maka timbullah rasa kebergantungan terhadap kita. Dan mereka ngerasa mereka berhak menerima bantuan dari lo. Karena lo punya segalanya. Lo punya uang, lo punya aset, lo baik hati, lo pemurah, dan masih banyak banget alasannya. Sehingga lo akan jadi ATM berjalan buat mereka. Dan dari semua ini konsekuensi yang kita terima ujung-ujungnya adalah rusaknya hubungan kita kepada orang-orang tersebut. Dari sini kita bisa lihat betapa uang bisa menjadi pisau bermata dua. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang kaya atau termasuk kita harus mulai menerapkan yang namanya style wealth. Dengan menerapkan hal ini kita bisa punya hubungan dengan orang lain lebih baik dibanding orang-orang kaya yang suka memamerkan hartanya. Mereka menyembunyikan kekayaannya juga demi melindungi hubungannya dengan orang lain. Nah, itu tadi adalah behind dari konsep style wealth dan bagaimana superpower yang dihasilkan itu bisa diterapkan untuk kita para pembangun kekayaan. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, gue Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.